saja. Coba sekarang baca hafalan apa saja. Bersama. Terserah. Ngaji lah. Ngaji. Kalau nggak ngaji, siapa yang bisa? Biar lebih hikmat. Ari, coba Ari. Bisa? Sabut. Untuk ayat aja boleh Bu? Boleh, yang penting baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita absen dulu ya. Siska hadir, hadir Bu. Lili hadir, hadir Bu. Marjan hadir, Hadir Bu. Ari, Hadir Bu. ada nggak yang nggak hadir sekarang? Zulkam. Mana dia? Dia berobat. Ada suratnya? Ya Bu. Ada nanti apa ya? Ada. Untuk memulai audio. Ada yang tahu nggak judul pembahasan kita pada pagi hari ini apa? Tidak Bu. Tidak. Kurban dan akikah. Tapi kita fokusnya kepada akikah saja ya. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita akan masuk lagi kepada akikah. Sebelum kita masuk, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang akan kita pelajari pengertian kurban, yaitu hukum kurban, selanjutnya latar belakang pendirinya kurban, waktu dan tempat kurban, kemudian ketentuan hewan kurban, yang terakhir itu pemanfaatan. Nah, yang pertama kita pengertian kurban dulu. Aku mau tanya sebelumnya, Nanda udah pernah nggak lihat orang kurban? Tahu. Kapan? Itu hari raya Idul Adha Bu. Kurban itu secara bahasa berasal dari kata korban. Dan tahu nggak artinya apa secara bahasa? Apa? Secara korban. Ini fi'il madinya. Coba tahu dulu. Tahu? Anda tahu? Tidak tahu. Korban itu secara bahasa artinya dekat. Nah, coba bahasa Anda sendiri pengertian kurban itu apa? Bahasa sendiri aja. Coba diskan dulu. Kurban. Kurban itu berarti menyembelih hewan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bagus. Coba Endi. Kalau nggak coba Ari. Apa? Kurban. Menurut bahasa saudara apa? Menurut saya Bu, kurban adalah menyembelih sesuatu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesuatunya itu hewan kan? Iya. Coba Marjan, saudara istilah apa itu? Bahasa saudara aja. Masa saya Bu, Ya. kurban merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam pada saat hari raya Idul Adha, gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tradisi ya. Berarti bahasa baru dari Anda tradisi. Nah, baik. Kalau menurut bahasa bukunya secara istilah yaitu hewan yang disembelih pada hari raya
Mulainya itu tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Yang sama dari pengertian Anda semuanya itu, ini dia poinnya, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kurban bernilai ibadah juga ya? Iya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada dalilnya atau hukum. Hukum dulu. Hukum kurban. Nah, menariknya hukum kurban ini memiliki variasi. Banyak para ulama atau para imam-imam terdahulu mengemukakan pendapat mereka tentang kurban. Ada yang tahu nggak? Anda ada yang tahu? Apa aja tuh hukum kurban? Yang tahu? Enggak. Nggak tahu Bu. Coba Coba ada yang bisa. Mungkin bisa. hukum kurban. Iya. Hukum kurban ini sama ya, kalau istilahkan seperti orang yang mampu baru bisa melaksanakan kurban. Berarti sunnah muakkad ya. Ya, hukum dasar kurban itu adalah sunnah muakkad. Ini hukum dasarnya ya. Namun bisa menjadi wajib apabila kurban itu nazar. Misalnya, contohnya Feli lulus UN. Nah dia nazar, kalau misalnya dia lulus UN, dia ikut kurban tahun ini. Kebetulan Feli lulus, jadi hukumnya itu wajib. Jadi Feli harus ikut kurban tahun ini, gitu ya. Nah, dalil yang mengatur tentang kurban ini ada dua, yaitu Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, kemudian itu surah Al-Hajj ayat 34. Dan tahu Al-Kautsar itu bunyinya ayat 1 yang pertama. Sama ini dua Anda, Anda seperti kelas 10 sekarang. Ayat 1 sampai 2. Awalnya itu inna kaina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kaina kalau Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Dan tangan Siska. Yeay. Artinya, sesungguhnya, ini artinya sesungguhnya ya. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nikmatmu itu yang maksudmu di sana adalah Nabi Muhammad. Maka apa? Yang kedua artinya apa? Ada yang tahu? Ada? Apa sih, saya buat teruskan saran sedikit lagi.
yang mengatakan bahwa berkurban itu ada dalilnya ya. Nah, kalau untuk surah Al-Hajj, ibu jadikan PR untuk Anda. Dihafal dan dicatat sampai minggu depan. Baik, Bu. Itu Bicara tentang hukum kurban, tadi kan sudah mengangkat hukum dasarnya. Atau sebelum kita lanjut, ada nggak dari Anda yang mau bertanya kepada Ibu mengenai materi kita yang sampai sini? Apa ada yang menarik dari pembahasan kita kali ini? Tentang hukum kurban, tadi kan Ibu bilang hukum kurban itu beragam sekali. tidak, Bu. Tadi hukum kurban itu belum lengkap loh. Dan menyampaikannya. Jadi bertanya Bu, biasakan saudari. Kalau hukumnya haram itu gimana Bu? Nah, jelaskan ya. Hukum kurban itu sunnah makan hukum dasarnya menjadi wajib apabila dia menjadi apa tadi? Nazar. Nah, menjadi haram apabila berkurban hanya ajang gaya-gayaan. Sekarang itu kan lagi maraknya akan selesai Idul Fitri, kan bentar lagi mau Lebaran Idul Adha. Pasti banyak ibu-ibu yang atau bapak yang berlomba untuk berkurban. Yang penting itu sekarang ikut cerita. Berkurban nggak? Ikut. Tapi niatnya udah nggak sesuai lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi udah sebagai pelengkap cerita dengan orang lain. Sudah ngerti? Ya Bu. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Menanya Bu, Ya silakan. kalau apakah ada hukum kurban makruhnya Bu? Makruh ada. Ya. Pertanyaan hari makruh. Tadi haram apabila menjadi ajang gaya-gayaan. Nah, kalau makruh itu dari kita lihat dari binatang seusianya. Kalau tidak sampai usianya, itu hukum menyembelihnya menjadi makruh. Sebaiknya jangan. Nanti kita masuk kepada aturan-aturan untuk hewan yang bisa disembelih. Sekarang ini dulu, jadi pengertian hukum dan dalil. Dari 3 poin ini masih ada yang masih diragukan? Tidak Bu. Tidak Bu. Oke. Sedikit lagi ya Ibu jelaskan tentang hukum kurban ini. Sebagian ulama berpendapat kalau hukum kurban itu wajib. Sebagian ulama, tapi nggak seluruh. Ada kalau Imam Maliki ini pendapatnya jumhur ulama berarti ya. Sebagian ulama. Kalau yang sunnah muakkad ini pendapat Imam Maliki. Nah, sekarang yang paling menarik. Anda di MBA dulu ada nggak belajar kisah Nabi Musa? Bukan, kisah Nabi Ibrahim. Tahu. Itu Coba siapa yang tahu ceritanya tentang dia yang memperbolehkan ayahnya menyembelih dia? Udah nggak mau yang bercerita, tapi terima kasih loh buatnya. Ada kisah? Bercerita Bu. Iya, coba ceritakan pada sedikit. suatu hari Bukan, nggak sampai 1 hari. Cukup apa aja poinnya yang berhubungan dengan tema kita dari cerita. Ya. Pada suatu malam. Langsung aja. Langsung aja. Ya. Jadi cerita Bu, Nabi Ibrahim ini mendapat suatu ilham atau perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Ismail Bu. Yang bermimpi ini Nabi Ibrahim. Dia bermimpi Nabi Ibrahim Bu. Ibrahim. Tidak perintah. Jadi dia mengorbankan anaknya Bu. Itu Nabi Ismail. Ya. Endingnya gimana? Intinya anak itu setuju Bu, karena itu perintah dari Allah SWT. Kan gitu. Setelah itu Setelah itu Nabi Ibrahim
menyembelih anaknya, dan pada proses penyembelihan Allah SWT mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba atau kambing, Bu, Kuasa Tuhan berarti ya. atau hewan, Bu. Menjadi domba. Biar lebih cerita sedikit lagi. Nabi Ibrahim dia mempunyai seorang anak namanya Ismail. Ismail itu adalah putra kesayangan dari Nabi Ibrahim, sangat-sangat disayang. Sehingga pada suatu malam Nabi Ibrahim ini mendapat mimpi berupa ilham atau perintah untuk menyembelih anaknya. Awalnya Nabi Ismail ini Ibrahim ini masih ragu mau bilang nggak sama anaknya kalau mau dikurbankan, sedangkan Nabi Ibrahim itu kan putra kesayangannya, putra emas, dibangga-banggakan. Tapi melihat kegelisahan ayahnya, Ismail bertanya, "Wahai ayahanda, apa yang membuat gelisah?" Nabi Ibrahim bercerita, langsung menceritakan mimpinya. Karena keimanan dan ketaatan Nabi Ismail kepada Allah, dia berkata, "Wahai ayah, kalau itu emang perintah, maka aku semangat." Melihat keteguhan hati anaknya, bapaknya juga bersetuju. Jadi kan setuju. Dibawalah anaknya ke satu padang pasir. Yang di sana itu ada batu besar. Di sana ditidurkan. Awalnya masih belum berani untuk menyembelih putranya. Setelah laksanakanlah ayah, kata anaknya. Baru dia mau memotong, karena mimpi memejamkan mata. Digantilah anaknya dengan domba. Di sanalah ada perintah kurban. Turunlah surah Al-Usad tadi yang menyuruh kita untuk berkurban. Dari cerita ini, kesimpulan apa yang Anda dapat? Martin bisa simpulkan. Kesimpulannya, Bu, jadi intinya tuh setiap perintah yang disuruh oleh Allah harus kita laksanakan, dan jika perintah tersebut kita nggak laksanakan, maka mungkin bisa jadi perbuatan kita itu berdosa atau sebaliknya, kan sudah Allah menentukan. Ibu menjelaskan lagi ya. Kurban itu hukumnya tadi materi selanjutnya yaitu sholat dan waktu kurban. Yang pertama tempat. Biasanya orang kalau kurban di mana? Mencari tempat yang lapang. Lapangan, apalagi masjid, di halaman masjid kan. Jadi fungsinya Di aspal. ya itu pasti sebenarnya. Gila, di rumput ya. Ada pasirnya ya kan? Nah, kalau menurut ketentuan Islam, tempat untuk kurban itu adalah sebaiknya entah itu lapangan atau itu di pemukiman warga, jalan-jalan antar warga, sebaiknya itu dekat dengan tempat kita sholat. Sebaiknya tempat kita menyembelih hewan itu dekat dengan tempat kita sholat. Kalau di lapangan, itu udah pasti di lapangan kan. Kalau di masjid, di halaman masjid. Atau di jalan yang tidak terlalu ramai, mobil dan motor di sana. Sampai di sini adalah mengerti? Ibu. Atau ada pertanyaan untuk Ibu? Tidak ada, Bu.
waktunya. Nah, ini pasti Anda tahu nih. Waktu untuk berkurban tadi udah Ibu jelaskan di pengertian. Saya masih ingat nggak? Waktunya itu tanggalnya Iya, tanggalnya. 13 sebelum 10 sampai 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah sampai sampai 13. 13. Nah, kalau tanggal 11, 12, 13 itu hari yang mana? Sering. Hari Tasyrik. Yang lebih lengkapnya waktu untuk berkurban itu adalah terbenamnya matahari pada tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenam juga di tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itu adalah waktu-waktu untuk berkurban. Kalau udah lewat dari tanggal segini atau hari Tasyrik, itu udah nggak bisa lagi ya dipakai untuk berkurban. Itu hitungannya potongan hewan biasa saja. Ada yang bertanya? Dari materi kita yang dua ini dari latar belakang sama tempat dan waktu. Enggak? Lanjut Bu. Lanjut. Dulu. Sepertinya Anda semangat sekali ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yaitu syarat untuk hewan yang boleh dikurban. Ketentuan hewan kurban. Jangan berisik di belakang ya. Yang dimaksud hewan kurban itu apa-apa aja? Apa aja yang termasuk ke dalam hewan kurban? Kita Domba, sapi, sapi, apa lagi? Ada unta, kambing, bagus. Nah, ada unta. Boleh nanya Bu? Apa? Aku banget kan? Ayam boleh nggak Bu? Ayam. Nah, kalau ayam itu hitungannya kayak gini, ada satu kambing satu orang. Ayam bisa nggak? Satu orang satu ayam. intinya gini Bu, sesuai misalnya. Sesuai misalnya. Gitu Bu. Bagus ya. Sama untuk makan. Nah, sekarang aturannya. Aturan untuk unta. Unta itu biasanya lebih kurang itu berumur 5 tahun baru boleh disembelih. Kemudian ada sapi ini kerbau masuk nggak? Enggak Bu. Kenapa nggak masuk kerbau? Kerbau bisa. Bisa atau enggak? Bisa ya? Ya, kerbau bisa. Kita dekat-dekatkan. Kenapa bisa Bu? Karena sapi dan kerbau itu sama hewan ternak. Tadi kan ayam pertanyaan Anda kan, ya ayam juga diternakkan tapi nggak sampai awalnya hitungannya. Domba sama dengan kambing. Ini sapi atau kerbau. Kalau domba atau kambing ini biasanya itu lebih kurang usia 1 tahun. Ada juga yang aturannya itu udah berganti gerakan di belakangnya itu baru bisa, itu udah hitungan haul. Kalau kita nggak tahu bilangan usianya. Nah, kalau untuk sapi itu 2 tahun. Kalau untuk berkurban itu biasanya orang-orang yang beternak unta, domba, kambing, sapi atau kerbau ini udah tahu hitungan-hitungan ini, binatangnya boleh dijadikan untuk kurban. Ada tuh yang keterangan tambahannya. Kalau untuk satu kerbau, unta, sapi itu berjumlah 7 pribadi atau 7 orang. Kalau satu kambing atau satu domba itu 1 orang. Berarti Satu personal. ya berarti 7, berarti satu kerbau 7 kambing. Ya. Itu nanti buku-buku tanya ya. Dan
Sudah Bu. Ya, yang belum dibacakan lagi ya. Satu kerbau, unta, sapi itu 7 orang. Satu kambing atau domba 1 orang. Berarti satu kerbau 7 orang atau 7 kambing. Nanti ibu. Selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan daging kurban. Secara umum apa manfaat daging kurban? Bagi orang yang berkurban dulu. Bagi orang itu berkurban mempermudah kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga maksudnya? Maksudnya tuh Ya. di dalam persoalan makanan pasti mudah. Oh, berarti itu ya. Berarti nggak memperhatikan sesuatu. Itu yang maksudnya. Hari apa? Pemangkan seremoni untuk orang yang berkurban dulu. Orang berkurban dulu. Ya. Bersedekah salah. Pemanfaatannya maksudnya itu apa manfaat bagi orang yang berkurban daging kurban ini? Tadi kata Majan itu menangkar kan? Ya, mempermudah lah persoalan di dalam dapur rumah tangga. Kan di dalam Kita tulis sampah lah, kita tulis list untuk orang yang berkurban. itu kalau di tradisi ya Itu rumah tangga tadi kan? Kayak harmonis rumah tangga Ya, itu atau harmonis. emang hah? Kayak harmonisan beda Bu. harga pemakmuran? Kayak pengukuran ini Orang beda. berkurban mungkin. Terus apa Kayak ananasinya? pengukuran ini beda sih Bu, ada persoalannya. Kalau keharmonisan ini mungkin di suami istri mungkin keharmonisan Ya tapi apa kaitannya dengan kurban kita sekarang? mempermudah pembelanjaan ibu lah, menghemat biaya. Nah, kalau hari apa? Setelah ibu Kalau hari kurban nih, hari kurban. Kalau untuk hari itu untungnya apa? Secara lahiriah atau secara jasmani atau secara untuk keluarga gitu apa? Apa yang Anda rasakan apa? Saling berbagi. Saling berbagi? Maksudnya tolong menolong bisa juga tuh. Saling berbagi itu kalau orang bisa. Orang yang mampu, orang yang tidak mampu kan bisa. Orang menolong, bisa manusia. ayo apa? Pemanfaatan dari kurban tadi Pak menghemat biaya Ya, ya. Cuma biaya itu bisa belajar menyisihkan akal. misikan akal. Kita ini Menyisihkan. bicaranya daging. Jadi, Menyisihkan akal untuk kurban dulu. Jadi buat yang bicara lagi ya. ya, Manfaat itu memang ada betul. ya, Kemudian mengikat tali persaudaraan. Ya enggak? menjalin ukhuwah Islam. Kurban itu bertujuan untuk satu, apa itu tujuan kurban? Mendekatkan diri kepada Allah. Kepada Allah. Kemudian memperkuat tali silaturahmi. Nah, yang terakhir, yang paling penting apa? Paling penting pada kurban tadi di ujung pengertian kurban apa itu? Mendekatkan diri kepada Allah.
Enggak ada itu. Sudah. Sebagai ibadah, bukan. Ini khilaf ya Anda. Gak apa-apa. Sebagai ibadah. Namanya manusia kan? Nah, daging kurban, ketentuan pembagian daging kurban. Ada apa? Daging kurban itu kan biasanya dibagi-bagi, ada yang untuk orang yang berkurban, untuk orang Itu yang yang para anggota rumah. secara umumnya aja. Kalau itu nanti pusing ada itu. Nah, yang pertama itu sepertiga untuk orang yang kurban dan keluarga. Sepertiga untuk fakir miskin. Dan sepertiga lagi untuk masyarakat umum. Tadi kan ada tuh hukum kurban yang wajib karena nazar kan. Kalau wajib karena nazar berarti seluruh daging kurban itu harus dibagikan kepada fakir miskin. Kita nggak boleh walaupun ambil sekecil apapun daging kurban, kalau itu tuh sudah menjadi wajib harus dibagikan. Kalau dibagikan ke masyarakat umum nggak bisa. Nggak ada, itu yang lebih diutamakan fakir miskin. Baru nanti kalau udah nggak ada lagi fakir miskinnya baru kepada masyarakat umum. Yang penting orang ini nggak dapat. Para yang berkurban nggak boleh mengambil daging itu. Nah, sejauh pembahasan kita tadi dari mulai pengertian, hukumnya, dalil, kemudian ketentuan, kisah, dari sebanyak itu pembahasan kita, apa yang anak-anak paham? Paham? Paham. Salam mengerti Bu. Coba sekarang ibu tanya. Ibu ambil nilai aja ya langsung. Nilai ada tambahan ya. Apa tadi perbandingan antara kurban sapi dan kambing? Coba Perbedaan mungkin aja. perbedaan boleh juga. Pak, saya belum coba Siska. Sapi atau kambing atau sapi atau kerbau itu ukurannya adalah untuk 7 orang. Ya. Kalau kambing itu untuk satu kambing 1 orang. Betul. Ya, plus langsung di namanya. Nah, pertanyaan kedua. Coba sebutkan hukum apa saja yang dilakukan. Semangat. Angkat tangan soal. Saya Bu. Silakan Dan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nanti makasih ya nulisnya. Sudah makan wajib. Wajib juga untuk bernazar Bu. Ya, terus Ya. ada yang mau dia tambah lagi? Sunnah makan itu mungkin pada mazhab Imam Maliki. Sudah Bu, kita mungkin. Bagus. Ya. Selamat. Nah, yang mau nilai tambahan kalau enggak bisa nilai tambahan. Ayo, Masih bisa Bu? masih. Boleh Bu? Ini pertanyaan terakhir ya. Coba kalau misalnya kurban itu hukumnya wajib, dagingnya bagaimana? Bagian dagingnya bagaimana? Kurbannya laginya tuh kalau untuk orang yang berkurban tidak boleh Bu, harus dibagikan kepada fakir miskin. Kalau tidak ada fakir miskin boleh dibagikan ke masyarakat umum. Bagus. Bagiannya 1/3. Gini ya. Gini ya, Mbak. Kalau misalnya temannya sedang berbicara, ya Anda juga jangan bicara juga nanti kewalahan, ya. Maaf Mungkin ya. terlalu semangat Bu. Ini tahu, nggak apa-apa. Pelajarannya asik Bu. Terlalu asik Bu. Ya, apa Jadi gimana? kan. Lu tertawa-tertawa aja dari tadi melihat. Ya, sekarang yang simpulkan pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita yaitu tentang kurban. Berasal dari kata korban yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah yaitu intinya yang menyembelih hewan dengan diniatkan beribadah kepada Allah. Hukumnya tadi ada makan, ada wajib,
tadi Ibu juga sudah menjelaskan apa sebabnya dia menjadi wajib, menjadi makruh, dan menjadi haram. Tapi hukum dasarnya adalah sunnah makan. Dalil yang berbicara tentang riba itu terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1-2 dan ayat 34. Nah, selanjutnya latar belakang kurban itu kisah Nabi Ismail. Kemudian ketentuan kurban, tempat dari waktu kurban, kemudian pemanfaatan daging kurban, dan bagaimana cara pembagian daging kurban. Dari pembahasan tadi, Ibu sudah tanya apakah ada pertanyaan Anda bilang enggak ya? Untuk tugas minggu depan, pertama tadi menghafal dalil surah Al-Hijr ayat 34. Disetor 5 menit sebelum kita memulai pembelajaran. Kita harus perhatikan panjang pendeknya. Beda ya nilainya, Anda yang menyebut pakai hari ini sama yang tidak, itu beda. Nah, selanjutnya kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Coba doa untuk majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Permisi ya, Ibu mau pindah ke kelas belakang. Tapi tinggal di sini aja. Ini dijemput. Berarti di mana orang Bu? Enggak, ini cuma bisa absen kamu. Terima kasih ya Anda.